Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini membahas tentang tips ya gimana meningkatkan penjualan dropship, terutama untuk kali ini fokusnya menggunakan jasa fulfillment atau jasa pemenuhan pesanan. Oke, buat yang belum ngerti jasa fulfillment, ya fulfillment service atau pemenuhan pesanan itu ada pihak jasa yang menyediakan layanan untuk pemenuhan pesanan, terutama buat toko online, yaitu mulai dari penyimpanan barang sampai ke proses packing dan pengiriman. Nah, untuk alurnya nanti kita sebagai seller seperti gambar ini ya, kita kirimkan barang dulu ke gudang online atau istilahnya jasa fulfillment. Terus nanti produk kita disimpankan di sana. Terus kalau ada orderan, ya, kita tinggal hubungi pihak gudang untuk mengirimkan. Jadi nanti kalau kita ada orderan, kita tinggal hubungi gudang, nanti pihak gudang yang akan memproses packing pesanan sampai pengiriman sesuai dengan kurir yang kita pilih. Bisa pakai jasa kurir reguler seperti JNE, JNT dan segala macam pos, atau pakai ojek online ya, seperti GoSend atau Gojek atau Grab. Untuk itu jasa pergudangan online seperti ini sekarang jadi favorit banget untuk para seller-seller toko online ya, karena untuk mereka yang nggak punya waktu mengelola toko, misal dia masih bekerja tapi punya toko, terus misal yang berada di luar daerah, misal yang di luar Jawa ya, ingin jualan di Jakarta atau di manapun ya, karena kita tahu sebagian besar penjualan ada di Jabodetabek. Jadi buat orang yang tinggal di luar itu biasanya kendala masalah ongkos kirim ya. Kalau kita di daerah biasanya ongkos kirimnya lebih mahal, maka untuk jualan di Jabodetabek itu bisa lebih laku karena ongkos kirim kemana aja itu lebih murah. Terus lagi kita bisa mengejar supplier karena supplier lebih banyak ada di Jabodetabek ya, makanya kita kerepotan ya kalau harus ngirim stok ke rumah kita ya, karena nanti akan pertimbangan ongkos kirimnya lebih mahal dan lebih ribet. Nah, apalagi untuk di akhir-akhir ini di masa pandemi COVID ini kita nggak bisa keluar rumah. Jadi buat yang punya toko online, yang punya stok sendiri, itu akan kerepotan dalam proses ngirim. Ya walaupun ada sistem pickup nanti pasti akan kerepotan ya. Ya karena kita bisa resiko juga, bisa terpapar virus juga. Makanya untuk di masa terakhir ini, bahkan di masa PSBB kemarin, saya kebantu sekali dengan adanya gudang online ini. Jadi walaupun di masa PSBB itu transaksinya malah meningkat untuk penjualan di toko online saya, karena untuk gudang proses selama PSBB ini masih berlangsung. Jadi di gudang itu mereka ngikuti peraturannya, jadi dibatasi untuk orangnya cuma 5. Terus yang bisa keluar masuk itu cuma kurir ekspedisi. Jadi untuk gudang bisa beroperasi normal. Ya walaupun prosesnya agak lambat ya. Ini saya tunjukkan untuk transaksi yang ada di gudang yang saya pakai. Nah, untuk jasa pemenuhan pesanan yang saya pakai ada Kredibel. Ini saya sering bahas tentang gudang ini di channel saya. Nanti untuk yang lebih jelas bisa cek di playlist video tentang Kredibel. Nanti bisa cek di sana. Oke, ini halaman aplikasi Kredibel. Nah, terus saya tunjukkan untuk transaksinya. Ya, ini transaksi terakhir pada masa PSBB kemarin. Jadi malah banyak order yang masuk. Dan ini masih statusnya packing semua karena bersamaan ya prosesnya. Ini transaksi di satu gudang. Oke, jadi emang sangat membantu untuk jasa fulfillment ini. Kita walaupun tetap di rumah masih bisa menjalankan toko online secara remote hanya menggunakan aplikasi gadget seperti ini. Oke, lanjut. Oke, langsung saja. Terus kenapa dropship harus pakai gudang online ya? Banyak yang bertanyakan seperti itu. Bukannya kalau pakai gudang online nanti prosesnya lebih ribet. Bisa digambarkan seperti ini ya. Kalau kita dropship biasa, jadi kita tinggal ngubungi aja untuk pihak seller ya, kita tinggal ngubungi supplier untuk ngirim barang ke pembeli. Nah, untuk pakai jasa fulfillment tadi, alurnya jadi lebih panjang. Jadi kita setelah jika ada orderan kita hubungi supplier, terus dari supplier kita harus ngirim barang ke jasa pemenuhan pesanan, terus baru ke pembeli. Ya memang alurnya lebih ribet ya, tapi kita ada misi khusus di sini. Jadi ada strategi khusus kenapa kita bisa lebih diuntungkan pakai jasa fulfillment service. Oke, jadi nanti untuk video ini kalau bisa jangan di skip-skip ya biar paham. Jadi untuk dropshipper ya, tantangan terbesar sebagai dropshipper itu masalah stok produk. Ya dimana kita sebagai dropshipper kita nggak bisa tahu biasanya ya, kita nggak bisa tahu stok realnya di tokonya supplier, sehingga seringkali kita mengalami kehabisan stok atau kita bingung untuk menentukan stok produknya. Terus selanjutnya masalah tingginya persaingan. Jadi karena bisnis dropshipper lagi booming ya, jadi untuk saat ini saingannya cukup ketat, dan untuk pemain baru itu sangat banyak sekarang untuk pemain dropshippernya, terutama di marketplace. Terus
akhirnya terjadi perang harga. Jadi karena persaingannya makin ketat, orang ngambil jalan pintas paling cepat mengatasi persaingan dengan melakukan perang harga. Terus hanya keterbatasan kurir, ya karena kita sebagai dropshipper kita cuma bisa ngikut jasa kirim yang support dengan supplier, jadi kita nggak bisa menentukan jasa kurir sendiri. Nah padahal kita harus pakai jasa kirim khusus untuk bisa ikut promo-promo khusus juga di marketplace-nya, misal gratis ongkir. Oke, ini saya jelaskan satu persatu. Ya, untuk stok produk tadi, sebagai dropshipper kita bisa mengatasinya dengan gampang, dengan terutama kalau kita pakai gudang online ini. Oke, salah satu strategi pakai gudang online untuk para dropshipper ya, pertama itu untuk backup stok. Nah biasanya kalau dalam kondisi stoknya udah menipis, nah itu kita sering wanti-wanti ya, sering ketakutan nanti kalau pas ada order ya nanti stoknya habis di supplier. Nah untuk menghindari penolakan, kita bisa backup produk ke gudang, jadi kita kirimkan produk ke gudang, nanti kalau ada orderan kita masih ada di supplier, jadi nanti kalau pas kondisi darurat tempat supplier habis, kita proses pesanan dengan mengirimkan produk yang ada di gudang. Terus ada yang menanyakan lagi, nah kalau dropshipper nyimpan stok di gudang berarti namanya udah nggak dropshipper ya, jadi karena udah punya stok produk. Nah untuk dropshipper kan kendalanya memang minim modal ya, jadi untuk jumlah produknya nggak perlu banyak ya, seperti yang sering saya lihatkan di halaman dashboard kredibel saya, itu untuk stoknya itu nggak banyak, paling cuma 1-2. Kalau misal produknya kencang perputarannya ya bisa nyetok sampai 5 produk. Jadi ini untuk stoknya hanya untuk cadangan aja, untuk menghindari transaksi yang saat kehabisan stok tadi. Terus strateginya kita simpan barang 1-2 produk di gudang. Nah nanti kalau ada orderan, jika tempat supplier masih ada, kita bisa tetap kirim dari tempat supplier. Nah sedangkan kalau di kondisi tertentu ada orderan yang tempat supplier nggak support, misal biasanya untuk supplier itu cuma bisa ngirim kayak kurir reguler, JNE, JNT, POS. Nah itu ada pesanan dengan kurir khusus, misal ojek atau pakai kurir lain seperti Lex yang dari Lazada. Jadi kita tinggal kirim yang stok yang ada di tempat kita. Nanti kalau udah kekirim, kita isi ulang lagi untuk stok di gudang. Ya seperti tadi, kita nggak perlu stok banyak-banyak, hanya sebagai cadangan aja. Terus dengan menggunakan gudang ini kita bisa gampang mengalahkan supplier atau kompetitor. Nah biasanya kan kita ada kendala ya, kalau kita jualan di marketplace yang sama itu biasanya kita nggak bisa langsung dropship, kita harus order di luar marketplace kalau memungkinkan. Tapi kalau supplier nggak support ya terpaksa kita harus mengirim barang ke tempat kita. Tapi kalau cara paling simpel yaitu kita bisa kirimkan ke gudang dulu, baru nanti kita proses pesanannya. Jadi dari supplier kita kirim ke gudang, baru dari gudang ke tempat supplier. Nah terus ada lagi, seperti kasus tadi, kita bisa punya jasa kirim yang lebih lengkap ya. Misalnya supplier biasanya kan cuman punya kurir reguler, JNE, JNT, POS. Nah tapi untuk kurir Gojek biasanya mereka nggak mau mengaktifkan untuk para dropshipper ya, karena ribet. Pertama masalah pickup, nanti supplier akan kerepotan untuk nunggu kurir pickup yang dari dropshipper. Biasanya mereka sering waktunya nggak jelas ya untuk kalau dropshipper order menggunakan Gojek saat meng-request drivernya. Ya makanya kita bisa mengaktifkan banyak kurir yang support dengan gudang. Ya di gudang itu kita bisa support banyak kurir, hampir semua jasa kurir bisa kita pakai. Misalnya ada lagi kasusnya kalau kita pakai Lex. Nah Lex itu yang dari Lazada kita harus pakai drop off. Jadi paket harus diantar ke agen khusus yang bisa drop off untuk Lazada. Nah biasanya untuk supplier itu nggak mau, terutama untuk supplier yang tidak berjualan di Lazada. Biasanya mereka nggak support untuk kurir-kurir tertentu seperti itu. Terus ada lagi, kita bebas berjualan di mana aja. Kita mau jualan di marketplace bisa, Facebook bisa, bahkan untuk marketplace khusus ya, misal untuk Zilingo itu harus pakai kurir yang namanya SAP. Jadi itu kurir COD-nya dari Zilingo. Ya kalau supplier nggak bisa pakai itu ya akan kerepotan, karena ini sistemnya juga pickup. Jadi kita bisa bebas berjualan di mana aja. Misal untuk supplier hanya bisa berjualan di Shopee atau Bukalapak atau Tokopedia aja. Nah kita bisa main ke marketplace lain yang bisa lebih gede, misal Blibli, Lazada, atau Zilingo. Jadi kita bisa kelasnya bisa lebih tinggi, bahkan mengalahkan supplier ya. Dia hanya bisa dijual 3 marketplace, kita bisa mengembangkan sampai 5 marketplace. Ya seperti itu. Nah apalagi untuk beberapa fitur ya, seperti jasa kirim yang lebih lengkap, ini bisa jadi nilai tambah dibanding kompetitor kita yang lain.
sesama dropshipper terutama. Terus selanjutnya untuk mengatasi keterbatasan kurir. Tadi ya, karena kita hanya support kurir tertentu yang sesuai dengan supplier, maka kita hanya bisa mengaktifkan kurir yang reguler. Ya, karena kita hanya bisa ngikut kurir yang ada di supplier, ya maka akan terbatas sekali. Terutama untuk beberapa marketplace itu untuk bisa aktifin COD, contohnya untuk Tokopedia itu harus ada si cepat dan antar aja. Dan biasanya untuk supplier agak susah mereka untuk ngaktifin keduanya ini, jadi kita terpaksanya nggak bisa ngaktifin COD. Kalau di Lazada itu pakai JNE yang cashless, terus untuk di Shopee harus JNT juga yang cashless. Terus untuk karena kurirnya terbatas tadi ya, kita nggak bisa ikut promo free ongkir. Nah, seperti di Tokopedia itu syaratnya harus cepat dan antar aja. Maka kita kalau kurirnya terbatas hanya sesuai dengan supplier, kita nggak bisa ngaktifin free ongkirnya. Terus masalah resiko gagal pickup ya, karena di tempat supplier itu transaksinya biasanya udah ribet ya, udah banyak ya. Untuk resiko gagal pickup itu biasanya bisa terjadi, terutama kalau udah mepet sore itu biasanya akan gagal pickup ya. Makanya untuk backup kita bisa kirimkan barangnya ke gudang dulu. Nanti untuk gudang itu lebih fleksibel ya, karena mereka biasanya standby-nya lebih lama, dan untuk masalah pickup nanti bisa disesuaikan sama jam bukanya gudang. Oke, terus terakhir ya untuk dropshipper nih, biar lebih optimal lagi menggunakan jasa fulfillment service. Yang pertama, pilih gudang yang paling dekat dengan supplier. Jadi ada yang beralasan, wah nanti kita ongkos kirimnya double ya, harus ngirim ke gudang dan nanti dari gudang harus ngirim ke pembeli. Untuk soal dari gudang ke pembeli kan udah ditanggung sama pembeli ya. Kita biayanya yang dikeluarkan cuman dari supplier ke tempat gudang. Nah, untuk itu kita pakai gudang yang paling dekat dengan supplier. Untuk kurir ya, misal yang saya cepet yang pakai Gojek itu biasanya paling ongkos kirimnya cuma sekitar 12.000 sampai 15.000. Makanya untuk margin ya pastikan untuk ditambahkan biaya untuk kurir ojek online itu. Terus misal untuk menghemat ongkir ya, misal kita kalau cuma ngoderin satu ke gudang, nanti ongkos kirimnya mahal ya. Untuk di Gojek paling nanti bisa ngeluarin 15.000. Makanya kita bisa order kalau bisa ya lebih dari satu produk, nanti yang satu dikirim, nanti satunya bisa jadikan stok. Jadi misal 15.000 nanti bisa dibagi dua ya untuk ongkirnya. Jadi satu produk untuk ongkirnya cuma dihitung jadi 7.500, jadi bisa lebih ngirit. Ini merupakan salah satu strategi biar ngirit ongkir. Terus jangan jual produk yang harganya di bawah 50 ribuan. Ya, karena kalau kita jual produk di harga 50 ribuan, kita agak sulit ya untuk ngambil margin yang agak gede. Ya, misal kalau bisa dijual 2 kali lipat sih, misal 100% itu masih bisa masuk. Tapi akan lebih susah ya kalau untuk harga 50 ribuan, nanti akan kelihatan markupnya terlalu tinggi. Ya, makanya kalau bisa jual di harga range antara 100 sampai 300 itu udah lumayan untuk profitnya, sama bisa nutup untuk biaya ongkir sama biaya admin gudang. Terus gunakan ojek online kalau pengen prosesnya cepat ya. Biasanya untuk order yang pakai Gojek, agar barang kita cepat sampai ke gudang itu biasanya kalau saya lebih senang pakai Gojek yang instan. Jadi biar prosesnya bisa selesai 1 hari dan langsung beres, maka saya pakai yang pengiriman menggunakan ojek online. Nah, emang biayanya lebih tinggi ya, tapi kita bisa tekan untuk biaya kirimnya dengan trik yang atas tadi ya, kita order berapa produk sekaligus. Terus jangan ngambil profit terlalu tipis ya. Jangan takut produk kita itu terkesan terlalu mahal atau takut nggak laku ya, karena kita udah ngasih benefit lebih ya. Tadi misal dari ongkos kirimnya bisa gratis karena kita ikut promo. Terus untuk jasa kirim kita juga bisa lebih lengkap. Jadi nggak usah khawatir untuk ngambil profit yang agak tinggi. Bisa naikkan sampai 30 sampai 100% pun nggak masalah, karena kita punya benefit lebih. Contohnya seperti yang produk yang saya jual itu juga pesaingnya banyak. Ya, karena saya bisa ngaktifin semua kurir, ya makanya tetap ada aja yang order. Dan saya tetap bisa beroperasi tokonya walaupun di masa PSBB ini, karena lokasi gudang yang saya pakai itu ada di Jakarta. Mereka masih bisa tetap beroperasi walaupun di masa PSBB ini. Oke, buat kalian yang mau saldo gratis, misal kalian pengen mau nyoba sistem gudang online ini, ada saldo gratis sebesar 60.000. Caranya gampang, nanti kalau kalian daftar tinggal masukkan kode referral Yandri ini di bagian kolom referral, nanti kalian akan langsung dapat saldo escrow sebesar 60.000. Lumayan untuk nyoba-nyoba gudang. Ini bisa buat nutup biaya admin sama ongkir nantinya. Oke, caranya gampang, nanti untuk link daftarnya saya taruh di bawah. Nanti
langkah pertama kalian tinggal ngisi biodata di sini, email, nama telepon dan password. Nanti klik daftarkan. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, kalian tinggal masukkan untuk kode referralnya Iandri di sini ya. Ini biasanya sering kelewatan di sini. Jadi jangan lupa untuk ngisi kode referral ini biar kalian dapat 60.000. Nanti kalau sudah tinggal klik simpan. Oke, itu tadi ya mengenai tips gimana cara meningkatkan omset penjualan buat dropshipper dengan menggunakan jasa fulfillment service. Ya, buat kalian yang ada pertanyaan yang masih bingung, silahkan tinggalkan di komen. Untuk kalian yang mau info lebih detail mengenai jasa fulfillment service, nanti bisa cek di playlist saya tentang jasa fulfillment ini. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Untuk link pendaftarannya nanti silahkan cek di deskripsi produk. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.